Mobil apa yang dia unik ya? LCGC tapi nggak seperti LCGC lainnya karena bentuknya yang sedikit unik. Di depan kita ini ada Karimun Wagon tapi yang tipe GS ya, bukan tipe GX ataupun GL, tipe lengkapnya. Dan kali ini kita akan membahas kepada kalian 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membeli Karimun Wagon ini. Apa aja? Kita simak dari yang pertama. Yang pertama, kita bahas dulu dari sejarahnya ya. Jadi Karimun ini termasuk produk Suzuki yang eksistensinya itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena dari tahun 2000 sampai sekarang dia masih ada. Dari tahun 2000, lalu di 2007 dia berganti menjadi Karimun Estilo, lalu sekarang di 2013 dia menjadi Karimun Wagon. Jadi sebenarnya di antara produk kayak Suzuki Swift, Aerio, ataupun Splash, ataupun kayak X-Over, Karimun Wagon ini termasuk produk yang dia bisa dibilang eksistensinya itu sangat tinggi dan merupakan produk andalan dari Suzuki. Oke, yang kedua adalah apa kelebihan dari mobil ini? Kita coba starter dulu ya. Di luar soalnya panas gitu kan. Oke, untuk kelebihan ya, mobil ini bentuknya itu kecil, ringkas ya, irit ya. Udah jelas ciri khas LCGC, harganya murah, tahun tinggi. Dan ada satu kelebihan yang aku mungkin lebih suka di mobil ini daripada mobil Agya Ayla. Apa itu? Transmisi ya. Jadi transmisinya ini dia rasanya lebih smooth aja gitu ketimbang Agya atau Ayla. Dia kesannya lebih berisi, lebih padat gitu ya. Tapi aku nggak tahu yang AGS karena belum coba. Tapi untuk transmisinya dia lebih enak aja, lebih padat. Dan untuk digas dibawa jalan ya, dia kolong-kolongnya juga lebih empuk kayaknya ketimbang sejenis-sejenisnya gitu ya, LCGC yang lainnya. Jadi dia transmisinya lebih asik, terus kolong-kolongnya lebih empuk, dan posisi duduknya dia lebih nyaman gitu. Cuman sayangnya mobil ini agak sempit ya untuk lebarnya, meskipun akomodasi tingginya itu lumayan. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Tapi kanan kiri untuk lebarnya ini dia agak sempit gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang perlu kita perhatikan sebagai kelebihan. Tiga adalah kalau kelemahannya itu apa ya? Mungkin kelemahan ini dibandingkan LCGC lainnya, dia dari MID atau speedometernya. Lihat ya. Untuk MID atau speedometer, dia belum lengkap fitur-fiturnya ya. Di sini belum lengkap. Nanti bisa kita lihat nih. Nah, di sini dia belum lengkap fitur-fiturnya. Udah gitu, ini untuk pengaturan teleskopik dan tilt steering, steer belum bisa diatur gitu. Jadi mengatur steernya ini agak susah gitu ya. Hanya saja karena mobilnya agak lapang, jadi untuk tinggi dan legroomnya agak luas, jadi tilt steering nggak gitu masalah. Udah gitu, ini dia untuk desain dashboardnya apa segala macam. Ini kelihatan yang paling sederhana di antara para pesaingnya, dimana pesaingnya itu dia mungkin desainnya lebih elegan gitu ya. Dan yang paling kita kurang suka, sebenarnya bukan kurang suka, ini termasuk fitur ya, yaitu adalah di bagian belakang ya, itu masih menggunakan engkol ya, dan dia belum menggunakan power window. Kalau ini kan power window-nya cuma 2, sementara yang lain itu power window-nya ada 4 gitu ya. Tapi itu kalau masalah kelemahan kayak power window itu kembali ke fitur. Kalau mau fitur lengkap beli LCGC yang lebih lain, karena dengan pengurangan fitur maka harganya pasti akan lebih murah daripada yang lainnya. Sekarang kita review sekilas tampilan dari mobil ini. Untuk headlamp yang GS ini lampunya peta ya, jadi dia peta, beda dengan yang GS. Lalu grillnya juga beda dengan yang GS. Dia grillnya ada kayak transparan di sini, chrome di dalam, keren ya. Lalu dia penuh chrome di sekujur bagian depan. Sementara untuk bagian samping dia ada lampu untuk side fendernya, dan untuk velg dia menggunakan ring 14 inci 175/65 ya. Jadi velgnya juga keren ya. Dan ini adalah tampilan dari sampingnya. Kita lanjut ke bagian handle-nya. Dia menggunakan handle model cungkil. Lalu bagian belakang dia belum ada wiper dan juga defogger. Dan di belakang emblemnya ini masih emblem Garuda ya, belum emblem Suzuki. Ada trunk chrome di tengah, lalu ada emblem Suzuki sebelah kiri dan Karimun GS sebelah kanan. Serta ini belum pakai sensor parkir. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam dashboardnya ini bahannya adalah material plastik warna hitam dengan head unit di bagian tengah, lalu ada konsol AC di bagian bawahnya, serta ada tempat untuk meletakkan barang di bagian bawahnya. Lanjut juga ada tuas transmisi dan rem tangan, serta ada steer yang masih bentuknya ini adalah palang 3
Lalu ada speedometer ya di bagian tengah. Lalu di sini ada soket ya, ada soket dan ada laci di sebelah kiri. Nah, ini adalah layout dari baris pertamanya. Sekarang kita coba di baris keduanya. Nah, dan ini adalah baris keduanya ya, sudah cukup lapang. Oke, yang kelima adalah bagaimana kelapangan dari mobil ini ya. Seperti kalian lihat, ini mobil ini memiliki legroom yang cukup lapang dengan aku yang tingginya 181 cm, dan dia untuk pengaturannya dia cuma punya pengaturan reclining saja ya, dan juga slider gitu. Dan untuk headroomnya ini masih cukup lapang. Oke, sekarang kita coba di baris kedua gimana kelapangannya. Yuk. Nah, untuk baris kedua ini dia juga cukup lapang ya. Lihat ini legroomnya oke, headroomnya juga oke. Jadi mobil ini buat orang yang tinggi ya, ini sangat cocok ya, dan sangat bagus gitu, sangat keren. Karena dia sangat lapang gitu. Karena kalau dibandingkan LCGC lainnya ya kayak Datsun, Ayla, Agya, jujur mobil ini untuk orang tinggi itu paling cocok ya. Tapi memang dari luar bentuknya kurang estetik. Tapi kalau kita ngomong akomodasi, maka ini sangat bagus lah gitu. Pertama adalah berapa BBM dan juga pajak dari mobil ini ya. Untuk BBM sayangnya di sini belum tertera ya berapa kilo per liter ya. Jadi kita nggak bisa tahu. Tapi untuk BBM-nya ini sekitar 1 liter sanggup ke 13 kilo ya. Sementara untuk pajaknya sendiri ini cuma sekitar Rp1.800.000. Dan harganya saat ini untuk yang 2014 kayak gini, ini paling berkisar di angka 75 sampai 80 juta rupiah ya. Lalu di mana nomor rangka dan nomor mesin dari mobil ini ya. Ini adalah nomor rangkanya. Sementara untuk nomor mesinnya dia ada di bagian bawah sini ya. Dan ini adalah tampilan dari mesinnya serta spesifikasi dari Suzuki Karimun Wagon GS. Adalah kesimpulan. Jadi apa kesimpulan terhadap mobil Karimun Wagon GS ini? Jadi kita bisa bilang kalau mobil ini adalah mobil yang cocok buat kamu yang pengen LCGC yang beda ya daripada yang biasa-biasa ya. Karena yang biasa itu bentuknya kan kayak hatchback, city, small car ya, macam Rio, mungkin Agya, Ayla. Tapi yang ini bentuknya beda. Ya dari desain sendiri dia unik ya, tapi itu kembali ke selera. Kalau aku suka-suka aja ya, apalagi mobilnya lapang untuk orang yang tinggi. Jadi bisa dibilang mobil ini itu cocok buat orang yang suka LCGC yang paling murah mungkin ya, dengan fitur yang lumayan dan juga harga jual yang masih stabil. Beda dengan mungkin yang sudah baru LCGC yang baru tutup ya, yang baru nggak produksi lagi. Kalau ini harganya masih sangat stabil dan dia juga lebih asik dibawa berkendara kalau bagi aku pribadi gitu ya. Jadi ini cocok untuk buat LCGC yang memang dia unik, asik dibawa berkendara, harga jual yang masih stabil dan mungkin termasuk yang paling murah saat ini. Oke, mungkin itu aja 7 hal yang perlu kalian ketahui dari Suzuki Karimun Wagon GS ini. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Aku Rizky, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum.